Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu, hari kiamat. Mal Qari'atu, apakah hari kiamat itu? Wa ma, dan apakah adraka, kamu tahu? Mal Qari'atu, apakah hari kiamat itu? Yauma, hari, yakunu, adalah, annasu, manusia, kal farasi, seperti aneh-aneh, al-mabsusi, bertebaran. Watakunu, dan adalah, al-jibalu, gunung-gunung, kal-ihni, seperti bulu, al-manfushi, dihambur-hamburkan. Fa'amma, maka adapun, man, orang, thaqulat, berat, mawazinuhu, timbangannya, fahuwa, maka dia, fi 'ishatin, dalam kehidupan, radiyatin, memuaskan. Wa amma, dan adapun, man, orang, khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya, hawiyatun, neraka hawiyah. Wa ma, dan apakah, adraka, kamu tahu, mahiyah, apakah dia itu? Narun, yaitu api, hamiyatun, yang sangat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Qari'ah yang berarti hari kiamat. Nama surat ini diambil dari ayat pertama, Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah merupakan satu-satunya nama surat ini, tidak memiliki nama lain. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Tidak ada penjelasan detail tentang asbabun nuzul surat Al-Qari'ah. Dan memang tidak semua surat dan ayat Al-Quran kita dapatkan penjelasan asbabun nuzul, baik di kitab-kitab tafsir maupun kitab yang khusus membahas asbabun nuzul. Surat Al-Qari'ah merupakan surat ke-30 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni turun setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah. Sedangkan secara urutan mushaf, ia merupakan surat ke-101, yakni setelah surat Al-Adiyat. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan uraian tentang hari kiamat, surat ini juga berbicara tentang hari kiamat sejak awalnya. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan isyarat pertanyaan kapan terjadinya itu, surat ini menjelaskan bahwa ia akan terjadi pada hari kiamat yang disebut Al-Qari'ah, yakni suara keras yang memekakkan telinga. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, tafsir surat Al-Qari'ah kita ambil dari beberapa sumber, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fizil Al-Quran, tafsir Al-Azhar, dan kemudian kita mengambil beberapa keterangan-keterangan untuk menjadi bahan atau kemudian kita sampaikan dalam pertemuan ini. Secara umum, surat ini menjelaskan kedahsyatan hari kiamat, mulai dari suara yang
memekakkan telinga, hingga kondisi manusia dan gunung-gunung. Lalu diakhiri dengan kesudahan manusia berdasarkan timbangan amalnya masing-masing. Dia berhak masuk surga atau na'udzubillah masuk neraka. Kita sampaikan surat Al-Qari'ah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kata Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a, yang berarti mengetuk. Suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam sangat keras hingga seakan mengetuk lalu memekakkan telinga, bahkan hati dan pikiran. Namun semua peristiwa besar yang mencekam juga dinamakan Al-Qari'ah, baik yang disertai suara keras maupun tidak. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Qari'ah adalah nama lain dari kiamat, sebagaimana juga disebutkan Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah, dan lain-lain yang bermakna hari kiamat. Ayat kedua, Mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pengulangan kata ini menggambarkan rasa heran dan mencekam. Seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras tidak seperti selama ini, sehingga ditanyakan siapa yang mengetuk itu. Ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kalimat ma adraka adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau hakikatnya. Umumnya redaksi kalimat ini digunakan untuk alam metafisika seperti surga dan neraka. Juga hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar atau yang lainnya Al-Aqabah. Kalimat ini sekaligus merupakan takkid atau kalimat penguat untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mab'tsuts. Pada hari itu manusia adalah seperti ane-ane yang bertebaran. Selain diartikan ane-ane, kata al-farashi juga diartikan belalang yang baru lahir. Mereka saling menindih dan bergerak ke berbagai arah yang tidak menentu. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa al-farashi adalah hewan yang bersayap, yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Maka ia bisa bermakna laron, ane-ane, nyamuk maupun belalang. Sehingga bisa diartikan manusia waktu itu seperti ane-ane yang bertebaran, jumlahnya banyak, lemah, hina, dan terbang tak tentu arah. Ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kata al-ihn artinya adalah bulu. Ada pula yang memahaminya bulu yang berwarna merah dan warna-warni, sebagaimana ditegaskan oleh surat Fatir ayat 27, gunung-gunung yang beraneka warna itu karena perbedaan materi yang dikandungnya. Jika materinya besi, warna dominannya adalah merah. Jika materinya batu bara, warna dominannya adalah hitam. Jika materinya perunggu, warna dominannya kehijau-hijauan. Menurut Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Zubair, dan para mufasir lainnya mengatakan bahwa al-ihn adalah bulu domba, sehingga bisa dimaknai pada hari kiamat gunung-gunung laksana bulu domba yang diawut-awut hingga berterbangan. Dua kondisi ini menjadikan gambaran bagi kita bahwa manusia
pada waktu itu seperti aneh-aneh bertabaran, ya, mereka bertebaran atau bertabrakan, dan gunung-gunung pun berhamburan. Sudah bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Ayat yang ke-6, fa'amma man saqulat mawazinuh, fa'amma man saqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata mawazin merupakan bentuk jamak dari mizan, yang artinya timbangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amal kebaikan dan kejahatan masing-masing orang ditimbang. Mana yang berat, itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Setelah Allah menjelaskan sekilas dahsyatnya hari kiamat, Allah mengarahkan pandangan manusia untuk memperhatikan kesudahan mereka, bahwa nantinya mereka akan ditimbang amalnya dan nasibnya akan tergantung pada amal yang ditimbang itu. Ayat yang ke-7, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kata isyah merupakan bentuk tunggal, memberikan isyarat bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat itu bersambung, tidak terputus dan tidak berganti seperti di dunia yang kadang senang dan kadang susah. Tempat yang demikian itu tidak lain hanyalah surga. Ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, Allah menyampaikan ayat 9, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kata ummuhu berasal dari kata amma ya ummu, yang artinya menuju. Ibu dinamai karena anak selalu menuju kepadanya. Dinamai imam yang seakar dengan karena ia dituju mata dan diteladani. Kata hawiyah berasal dari kata hawa, yang artinya meluncur ke bawah. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempat yang rendah dan menghinakan. Imam Qatadah menjelaskan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Ayat yang ke-10, wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Seperti disinggung di ayat yang ketiga, ma adraka digunakan terkait alam metafisika yang pada ayat 10 ini adalah neraka. Ayat ke-11, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Inilah hakikat hawiyah yang Allah jelaskan, api yang sangat panas, lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Panasnya api neraka 70 kali lipat daripada panas api di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi. Beliau bersabda, yang artinya api neraka lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian, yang masing-masing bagian seperti panasnya api dunia. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, keterangan penutup tafsir surat Al-Qari'ah
Surat Al-Qari'ah ini awalnya hanya menyebutkan nama hari kiamat, lalu diikuti pertanyaan di ayat kedua. Lantas semakin besar pertanyaannya, menggambarkan betapa dahsyatnya hari itu. Digambarkan dua hal saja, kondisi manusia yang laksana aneh-aneh bertebaran dan gunung-gunung yang laksana bulu berhamburan. Begitu ngerinya gambaran kiamat dalam surat ini. Pernah dikisahkan suatu malam saat Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah kaum muslimin, beliau membaca surat Al-Qari'ah sampai ayat yang kelima. Ia menjerit pedih hingga terjatuh. Istrinya sampai menduga sang khalifah meninggal dunia. Saat terbangun, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, celakalah pada hari di mana manusia seperti aneh-aneh beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, itulah yang kita sampaikan tentang gambaran hari kiamat yang Allah beritakan, Allah firmankan dalam surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari surat ini dan mengambil hikmahnya untuk menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.